sore ini kita akan belajar materi yang agak berat ya. Jadi kalau saya sudah pertama itu kan kita sudah ngomong tentang paradigma sama konsepnya paliatif. Kayaknya nih tak lewatin dulu karena salah satunya nanti Kak akan ngomong tentang kebijakan ini tak lewatin dulu ke terapi kanker. Harusnya pertama ini di isu terkini terkait dengan penata laksanaan kanker itu harusnya pertemuan pertama. Jadi kalau kita ngomongin tentang eh, satu penyakit yang Pak Francisco minta tolong di mute dulu. Nah, pelaksanaan kanker itu ada beberapa metode ya. Ada yang metode pembedahan, kemudian ada yang metode kimiawi, sama ada metode-metode lain yang nanti akan kita pelajari bersama. Jadi ini yang saya ambil yang pakai dari Kemenkes, jadi gejala kanker. Jadi ada Diapain? yang Ini diapain? Pak Sulmanul Hakim minta tolong di mute dulu. Terus? Ya udah di taruh sini ya, ntar kalau udah. Pak Sulmanul Hakim minta tolong di mute dulu. Maaf. Ya, oke. Jadi gejala kanker itu ada yang waktu buang air besar dan kecil, perubahan kebiasaan atau gangguan. Jadi ini biasanya terjadi pada pasien dengan kalau PAK itu otomatis adalah BPH ya, benigna prostatitis hipertrofi atau pembesaran prostat. Ada satu riset menarik bahwa ada hubungan antara rutinitas berhubungan intim suami istri dengan kejadian PPH. Jadi eh, bahasa halusnya apa ya? Jadi ketika seorang laki-laki itu dia rutin mengeluarkan sperma, itu peluang untuk terjadinya BPH itu akan mengecil. Tapi ketika dia sama sekali jarang mengeluarkan sperma, itu potensi untuk mengalami apa namanya benigna prostatic hypertrophy itu akan meningkat. Itu sebuah riset yang dilakukan oleh beberapa dokter gitu ya. Jadi mereka menemukan satu fakta yang menarik bahwa salah satu solusi atau terapi untuk mencegah terjadinya PPH adalah hubungan suami istri yang rutin. Jadi kalau ini saya presentasikan kan kesannya kayak konyol, ini Pak Emron kok malah ngajari materi dewasa 18 plus. Tetapi itu fakta, artinya itu temuan di riset. Jadi terkadang kita jangan jadi orang yang menolak sebuah fakta riset bahwa ternyata memang hal-hal seperti itu tuh ternyata ngefek ya, berpengaruh ya. Kemudian sama dengan konsumsi serat high fiber ya. Bahwa kalau kita konsumsinya low fiber lebih tinggi daripada high fiber atau konsumsinya high fiber itu terlalu rendah, itu juga berpotensi untuk menyebabkan masalah di kanker di saluran cerna. Karena apa? Karena terjadi dorongan, terjadi macam-macam. Jadi secara mekanis itu ada masalah. Jadi kanker itu bisa terjadi secara mutasi genetika, biologi, atau bisa juga terjadi karena dia mengalami satu tekanan secara terus-menerus yang apa ya abnormal. Ya, jadi bisa jadi karena dia mengalami tekanan secara abnormal, kemudian terjadi pembesaran dan macam-macam. Ini contoh dari gejala ya. Nah, sekarang kita lihat mulai masuk ke materi. Salah satu eh, terapi untuk penata laksanaan kanker adalah radioterapi. Ya, jadi radioterapi ini eh, ada yang bilang dia sebagai terapi primer. Jadi ada radioterapi, ada kemoterapi, ada yang terbaru itu namanya imunoterapi. Ya, jadi diinjeksi imun. Nah, ada lagi nih penemuan terbaru, satu riset yang menurut saya agak menarik. Eh, apa yang sering disebut sebagai jadi tubuh itu ketika sering 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 muncul istilah namanya puasa intermittent atau puasa di atas 16 jam.
Ya, ada yang bilang 16 jam, tapi ada juga tergantung. Riset lain mengatakan orang yang hobi berolahraga itu eh, kemungkinan untuk tubuh memakan sel sendiri, atau terutama sel-sel kanker dan sel-sel yang mati itu akan meningkat, terutama pada orang-orang yang berolahraga. Jadi puasa intermittent itu puasa yang dilakukan selama kurang lebih 16 jam. Terus apakah selama puasa itu kita nggak makan, Pak? Boleh minum. Ya, artinya kita nggak puasa kan, kalau orang Islam kemudian kita puasa kayak Ramadan itu kan kayaknya nggak boleh ya. Jadi mungkin bisanya Senin Kamis ya. Atau puasa Nabi Daud gitu yang 1 hari puasa 1 hari enggak. Nah, di puasa intermittent ini ketika ini riset loh ya, artinya saya membacakan riset. Jadi eh, ada satu kejadian di mana tubuh itu mengkonsumsi sel-sel sendiri dan sel-sel yang dikonsumsi itu adalah sel-sel kanker sama sel-sel yang mengalami kerusakan. Saya lupa istilahnya, ya. Tapi nanti pasti ketemu. Jadi eh, tubuh itu kemudian dia mencerna selnya sendiri. Nah, sel mencerna sendiri ini itu lamanya adalah 16 jam. Untuk orang yang kayak saya, ya, orang yang nggak terlalu sering olahraga, hobi mageran, itu kurang lebih 16 jam. Riset lain mengatakan orang yang berolahraga itu cukup 12 jam. Jadi eh, istilahnya apa sih ya? Autofagi, ya namanya autofagi. Jadi proses autofagi itu markingnya 12 jam itu sudah muncul untuk orang-orang yang hobi berolahraga. Jadi kalau orangnya itu memang hobi berolahraga, kemudian hobi jalan misalkan, karena olahraga yang paling murah meriah untuk orang-orang seusia saya adalah jalan kaki, ya, bukan jogging ya, bukan lari, tapi jalan kaki. Jadi kalau eh, misalkan ini kalau Mbak Budi ini mungkin sudah lupa bahwa kalau kampus yang Udiwala itu dulu gampang dijalani muter itu masih sanggup. Kalau sekarang Pak jamin nggak bakalan sanggup ya karena sekarang luasnya nggak karuan. Di kita itu kampusnya sekarang ada 2, kampus utama sama kampus 2. Kampus 2-nya aja kalau dilingkari juga udah nggak karuan capeknya, apalagi yang kampus utama. Kampus utama itu kalau keliling ya hampir sama kita ngelilingin satu desa gitu ya. Gedenya nggak karuan. Artinya bahwa itu sebenarnya murah meriah ya. Olahraga paling murah meriah adalah jalan kaki. Jadi yang teman-teman yang rumahnya Kalimantan dan macam-macam biasa jalan kaki itu mereka sudah otomatis olahraga. Nah, orang-orang seperti itu dia akan autophagy maker namanya. Autophagy makernya akan muncul di 12 jam intermittent fasting. Intermittent fasting itu artinya adalah waktu 12 jam itu dia nggak makan. Ya, boleh minum air putih. Jadi selama 12 jam itu dia boleh minum air putih dan fungsinya hanya untuk tadi nanti biar terjadi proses autofagi. Ini belum nyambung sama materi radiasi, tapi saya ngomong salah satu hal yang menjadi terapi lain bahwa ternyata puasa yang benar itu bisa membebaskan tubuh dari kanker. Ya, namanya puasa intermittent. Jadi nanti silakan Bapak Ibu googling sendiri, boleh cari sendiri apa itu intermittent fasting namanya. Intinya adalah puasa dengan ring. Makanya saya pakai ring karena tadi ada yang hobi olahraga ternyata 12 jam sudah cukup. Sekitar 12 sampai 16 jam. Ya, sesuai dengan kebiasaan. Tapi kalau orang-orang kayak saya lebih aman adalah 16 jam. Kalau 16 jam itu kalau misalkan saya sahur jam 3 pagi itu mungkin saya buka puasanya sekitar jam isya ya, itu. Tapi selama itu misalkan kemudian saya pengen minum di waktu maghrib itu saya cukup minum air putih. Nah itu sudah bisa masuk kategori intermittent fasting. Jadi artinya bahwa ini artinya saya tidak mengkaitkan dengan konsep spiritual dulu ya. Artinya bahwa secara fisik tubuh saya akan melakukan proses autofagi, jadi mematikan sel-sel yang merugikan tubuh dengan sendirinya itu secara fisik. Secara spiritual ya otomatis kan kita mendapatkan pahala ya karena kita berpuasa. Secara sosial, kita akan memiliki tingkat kepekaan sosial yang tinggi. Artinya karena kita merasakan bagaimana sih orang-orang lapar. Bahwa salah satu filosofi puasa itu sebenarnya adalah kita biar punya kepekaan terhadap orang-orang yang lapar tuh kayak apa sih? Oh ternyata orang yang lapar kayak gini. Harapannya apa? Harapannya agar kita punya yang namanya kepedulian atau care.
Jadi sebenarnya itu yang pengen dipancing ya. Jadi dipancing biar kita punya rasa care dengan puasa. Nah setelah puasa makanya biasanya kan muncul zakat agar kita mau berbagi. Jadi artinya bahwa konsep dari intermittent fasting ini sebenarnya adalah konsep kombinasi dari memperbaiki fisik sama memperbaiki spiritual. Artinya orang yang rajin puasa, seperti yang kemarin sempat saya ajarkan bahwa kalau orang Jawa pengen ampuh itu dia cukup pakai dua istilah. Satu namanya adalah nahan ngelih, ya, nahan lapar, sama betah melek, gitu ya. Dan biasanya ada orang yang punya dua kebiasaan itu memang saya nggak tahu memang pasti akan ada kelebihan tertentu yang nggak bisa dimiliki oleh orang lain. Saya dulu tidak pernah meminta seperti itu, tetapi eh, terkadang dikasih kemampuan untuk bisa forecasting, memprediksi masa depan. Tapi prediksi masa depan itu ilmu forecasting ya, bukan ilmu ramal meramal kayak dukun-dukun itu enggak. Jadi ilmu forecasting itu sains ilmiah. Jadi misalkan gini, ini satu pertanyaan sederhana sedikit saya keluarkan dari konteks. Ketika daya beli masyarakat menurun, maka kemudian orang menyalahkan TikTok Shop. Wah ini TikTok Shop nih bikin UMKM mati. Oke, TikTok Shop kemudian dikeluarkan sebuah kebijakan dihentikan. Apakah setelah TikTok Shop ini dihentikan kemudian Tanah Abang kembali remeh? Ternyata belum. Muncul isu lagi karena terjadinya thrifting, perdagangan barang bekas yang diimpor dari luar negeri. Oke, itu sudah mulai dilarang tuh sama Pak Teten. Muncul lagi nih kebijakan pembatasan impor. Karena apa? Karena impor dari Cina itu memang mematikan UMKM. Nah, pertanyaan saya sederhana, lah kok dari dulu nggak sadar-sadar pemerintah yang ngapain gitu. Itu salah satu contoh sederhana. Kan hal seperti itu kan harusnya sudah terbaca ya. Oh, ini namanya forecasting ya. Kita belajar ilmu forecasting itu bukan kemudian kita mau nyalahkan pemerintah, bukan. Cuman ketika tadi thrifting dibiarkan, maka produk fashion Indonesia akan mati. Impor dibiarkan, maka akan terjadi yang namanya kematian UMKM. Yang lebih parah lagi, satu temuan yang luar biasa yang mematikan daya beli masyarakat adalah judi online alias slot. Jadi slot itu ternyata perputaran uangnya setara dengan uang yang bisa digunakan untuk membangun jembatan eh, dari apa ya penghubung antara Pulau Jawa sama Pulau Sumatera. Anda bisa bayangkan seberapa gedenya itu perputaran duitnya di slot itu ada di judi online. Nah, karena banyak orang yang diputar di sana, banyak uang yang diputar di sana, akhirnya daya beli masyarakat menurun. Daya beli masyarakat menurun, akhirnya banyak orang yang akhirnya nggak belanja dan macam-macam. Karena banyak orang yang nggak belanja, akhirnya terjadi apa? Bahasa saya adalah kelambatan ekonomi, ya, perlambatan ekonomi. Jadi ekonomi melambat itu sebenarnya kan multifaktor. Tidak kesalahan satu-satunya adalah bahwa oh orang pada jualan di TikTok, artis pada jualan di TikTok sehingga kemudian ini membuat ekonomi melambat, pasar Tanah Abang sepi, UMKM mati dan macam-macam tanpa mereka antisipasi bahwa slot itu termasuk salah satu musuh. Kemudian ada yang namanya pinjaman online itu juga termasuk musuh. Nah, artinya Anda bisa melihat bahwa musuhnya ekonomi itu banyak. Nah, ini namanya kita melihatnya adalah multifaktor. Ya. Nah, sama kayak kanker tadi, bahwa kanker itu dia bisa multifaktor. Kanker itu multifaktornya bahwa apakah ada hubungan Pak, antara ekonomi sama kanker? Ada. Ya, ketika orang dia terlalu nggak kuat sama ekonomi, pasti stres. Stres, efek jangka panjangnya pasti akan terjadi kerusakan sel. Sel-sel yang rusak dan macam-macam itu kalau kemudian dibiarkan, oh, kok muncul di WA Pak Eko ulang tahun. Eh, akhirnya kan gambarannya kan jadi sangat jelas ya. Artinya bahwa eh, ekonomi itu arahnya ke psikis ya. Psikis, kemarin saya ajarkan tentang psikoneuroimunologi bahwa psiko akan menurunkan neuro akan menurunkan imunitas. Jadi kalau sampai neuro tertekan, itu saran saya akan menyebabkan terjadinya penurunan imunitas. Maka kemarin salah satu profesornya di UNAR itu mengatakan bahwa kebahagiaan adalah obat. Logikanya masuk akal. Jadi kalau kita bahagia itu sebenarnya obat. Karena tubuh akan melakukan salah satu skripsi saya tahun 2007. Jadi tahun 2006 ya. Tahun 2006 saya meneliti tentang endorfin. Bagaimana efek endorfin ini terhadap
nyeri. Ternyata memang endorfin ini dia bisa menjadi painkiller atau membunuh nyeri. Jadi artinya ketika Anda bisa tertawa dengan sangat leluasa, ya, sangat lapang. Karena saya ngalami sendiri ketika kita lagi nyesek-nyeseknya suruh ketawa itu ketawanya nggak bisa los. Ya. Tapi kalau kita ketawa bisa los itu berarti nggak ada masalah. Ya. Jadi masalahnya emang nggak ada. Tapi kalau kita masalah ada, itu ketawa nggak bisa los. Nggak bisa tul gitu loh. Jadi misalkan ini sebagai contoh ada. Budi bapaknya lagi meninggal terus kemudian dia bisa ketawa loh. Tak jamin nggak bakalan bisa. Wong sini nyesek tok. Jadi kalau orang lagi nyesek kemudian suruh ketawa nggak bakalan bisa. Di orang bisa ketawa, los ya, itu sebenarnya menunjukkan bahwa tubuhnya sehat. Jadi salah satu indikator tubuh sehat itu sebenarnya adalah tertawa. Ya. Jadi bahasa sederhananya kalau versinya Gus Bahak itu adalah kalau Anda ngopi sama teman Anda di warung habis 3.000, kemudian Anda bisa ngakak-ngakak gitu kan. Itu sebenarnya terapi kanker yang paling murah meriah. Ya. Jadi ngakak itu sebenarnya adalah terapi kanker yang paling murah meriah. Tapi sangat susah untuk dilakukan ya. Zaman sekarang apalagi apa-apa dipikir. Gitu ya. Maka salah satu musuh dari apa ya temannya kanker tapi musuh kita bersama itu namanya adalah overthinking. Ya, apa-apa dipikir. Aduh, ini harga beras muda dari 10.000 ke 14.000. Kalau orang santai kan, ya kalau memang berasnya muda ya biasanya kita makan sekian miligram ya dikurangi gitu kan. Malah nanti bisa masuk intermittent fasting dan macam-macam. Artinya kalau orang-orang yang hidupnya memang sudah santai ya dia akan mensikapinya dengan cara yang lebih lebih wise, lebih bijak. Tuh, kalau misalkan semua bahan mahal ya saya lebih baik puasa dong. Saya sudah dapat pahala, tubuh saya nanti akan mengalami autofagi, saya intermittent fasting, kemudian saya tetap masih bisa bekerja, ya. Karena saya juga membuktikan bahwa ketika puasa Ramadan kemarin, ketika saya bekerja juga produktivitasnya sama, tidak terus kemudian lebih menurun, gitu ya. Artinya bahwa mungkin orang ngerasa lapar itu paling puasa hari pertama, hari kedua. Hari ketiga itu biasa aja. Anda sekarang bayangkan gini, saya tahun 2011 itu masuk Undip, Magister Keperawatan, puasa hari pertama, ujiannya adalah TPA sama bahasa Inggris. Bayangkan, puasa hari pertama, lagi lapar-laparnya, sekitar jam 9 itu saya ngerjakan soal matematika, fisika, dan macam-macam. Jam 1 siang, itu jam 1 siang kan juga pas puncak-puncaknya lapar, itu saya harus mengerjakan soal yang namanya tes TOEFL. Dan SOK malah jadi nilainya bagus. Artinya bahwa kadang jadi agak aneh ketika saya kemudian nanti akan menyarankan kalau misalkan suatu saat Bapak Ibu mengerjakan soal, kerjakan dalam kondisi puasa gitu kan. Katanya nanti jadi kayak kalau Pak Imron kayak Pak Ustadz. Tapi ternyata ketika perut kosong, karena nggak digunakan untuk giling di perut, itu ketika dia digunakan oleh otak itu maksimalnya luar biasa. Ya, jadi karena energi terkonsen ke otak, ya dia nggak terkonsen ke tempat lain. Jadi artinya di sini bahwa radioterapi itu jadi dia membunuh sel kankernya itu dengan menggunakan apa ya pemutusan rantai DNA. Jadi rantai DNA-nya itu dirusak sehingga akhirnya nanti apa ya selnya akhirnya kan jadi nggak berkembang ya karena sudah dirusak. Oke kita lihat dari 10,9 juta orang yang didiagnosa kanker di seluruh dunia itu 50% memerlukan radioterapi. Berarti artinya bahwa kalau misalkan di Indonesia itu anggap aja ada ini satu dunia kan 10,9. Anggaplah di Indonesia itu ada 2 juta lah gitu ya. Dari 2 juta itu 1 jutanya butuh radioterapi. Jadi makanya nanti pesan saya Bapak Ibu belajar tentang radioterapi ya. Artinya bahwa nah ini mandiri, artinya bahwa karena saya emang nggak bisa ngajari tentang radioterapi. Artinya nanti Bapak Ibu bisa cari tentang apa sih terapi radioterapi ini gitu. Jadi radioterapi ini kan kemungkinan hanya bisa ada di beberapa rumah sakit yang memang gede ya. Nah ini, jadi radioterapi ini menimbulkan atau mematikan jaringan sel dengan suhu di atas 42 derajat Celcius. Ya, memang tinggi banget. Ini kalau kalau apa? Kalau kena kulit ya mesti memang panas.
panasnya luar biasa. Kita telah laksana kanker, jadi ada yang namanya trastuzumab, ini pengobatan pakai ini kemoterapi ya. Kemoterapi nama obatnya adalah Taxane sama trastuzumab. Jadi artinya bahwa dulu waktu saya masih nas, itu saya diminta untuk memberikan kemoterapi. Dan obat kemoterapi itu kan memang dia harus diambil dengan menggunakan satu tempat khusus ya. Jadi memang itu kayak ada blowernya gitu ya. Jadi nanti akan sedot langsung gitu ya. Terus menggunakan sarung tangan yang memang khusus gitu ya untuk hanya untuk ngambil obat doang. Jadi untuk ngambil obat doang, racik obatnya ini tuh bentuknya kayak akuarium tapi ada sarung tangannya gitu ya. Jadi bentuknya kayak akuarium, ada kacanya, kemudian ke atas itu ada blowernya. Dan itu fungsinya adalah untuk agar kita tidak terkontaminasi dengan obat kanker ini, karena obat-obat kanker, obat terapi kanker itu ternyata berdasarkan riset dia merupakan obat-obat yang karsinogenik, yang justru apa ya, berdampak ya, atau justru akan mengakibatkan terjadinya kanker. Jadi orang yang tadinya sehat normal, kemudian dia mengobati kanker dan kemudian dia menggunakan obat-obatan itu, malah justru kadang kalau dia nanti terkontak malah jadi kena kanker. Oke, kita akan masuk ke materi lain. Complementary alternative medicine. Jadi ada beberapa terapi yang bisa digunakan untuk membantu. Tadi kalau yang atas tadi kan terapi utamanya dulu, primernya dulu. Nah, makanya komplementer itu artinya kan pelengkap. Jadi harus dikasih yang utama dulu baru pelengkap. Jadi setelah ada kemoterapi, setelah ada macam-macam, baru kita sikat pakai ini. Ya, ada yang namanya Azurveda. Azurveda itu kalau di situ sih pakai aromaterapi ya, pakai aromaterapi. Kemudian atau mungkin apa sih ya? Ini pakai rempah-rempah atau apa ya? Kemudian ada yoga. Nah, yoga ini kebetulan kebetulan bukan yoga teman saya, maksud saya adalah yoga ini adalah salah satu olahraga pernafasan dengan cara mengatur inspirasi sama ekspirasi. Jadi inspirasinya diusahakan sepanjang mungkin, kemudian ekspirasinya juga secepat mungkin. Jadi inspirasinya panjang, ekspirasinya pendek. Itu yoga. Fungsinya adalah membanjiri tubuh dengan oksigen. Ya, itu fungsi yoga. Jadi melatih konsentrasi, melatih ketenangan. Jadi apa sih hubungan ketenangan sama orang-orang dengan kanker? Jadi ada hubungan antara, karena kalau kita tahu bahwa DNA itu adalah genetik, kalau kita bersikap tenang atau orangnya sangat tenang, sangat rileks, itu tubuh memang akan jauh lebih sehat dibandingkan orang yang panikan. Orang yang panikan, orang yang mudah cemas, orang yang mudah overthinking, ya, orang yang setiap kali dia diomongin orang dipikir, nah itu punya peluang penyakit untuk lebih tinggi dibandingkan orang-orang yang tertekan. Kemudian hipnosis. Hipnosis ini adalah eh, bahasa saya adalah mengeprint alam bawah sadar. Ya, hipnosis itu semacam kita menata alam bawah sadar. Di 80% keberhasilan itu sebenarnya adalah dimainkan oleh perannya oleh alam bawah sadar. Jadi kalau di alam bawah sadar Bapak Ibu itu merasa bahwa Bapak Ibu orang sukses ya akan sukses. Merasa Bapak Ibu orang kaya ya akan kaya. Jadi itu yang sering kali banyak orang itu melawannya dengan logika. Kan saya cuma lulusan D3, kan saya cuma ini, saya itu terkadang itu yang kemudian membuat rusaknya alam bawah sadar. Padahal di alam bawah sadar dia sudah tahu caranya. Dia akan ketemu caranya. Ya, jadi hipnosis itu yang disetting itu adalah alam bawah sadarnya. Ya, di print ulang lah. Bahasanya adalah di print ulang. Dicetak ulang dengan yang benar. Ya, hipnosis itu seperti itu. Jadi hipnosis itu semacam mengkonstruksi ulang alam bawah sadar, itu hipnosis. Jadi kalau alam bawah sadarnya sudah benar, jadi saya beberapa kali ngelola pasien yang mengalami kerusakan alam bawah sadar dan kerusakannya ada sekali yang parah sekali, ada beberapa yang nggak terlalu parah. Tapi kalau yang kerusakannya parah itu memperbaiki alam bawah sadarnya memang butuh waktu beberapa tahun.
Jadi memperbaiki alam bawah sadar itu jauh lebih susah dibandingkan memperbaiki alam sadar. Jadi kalau orang-orang yang bahasa saya ada NPD, Narcissistic Personality Disorder, orang-orang narsisik. Yang kedua itu adalah orang manipulatif. Itu kalau sama hipnosis perlawanannya luar biasa. Ya karena mereka merasa bahwa saya nggak manipulatif. Orang manipulatif itu tidak merasa bahwa dia merugikan orang lain. Wong saya cuma minjem temen kok. Saya minjem sama Mbak Budi 100.000, saya minjem sama Mbak Nabila 100.000, saya minjem sama Mbak Narwati 100.000. Itu doang. Dia nggak ngerasa manipulatif. Wong besok tak kembalikan, begitu tanyain kapan ya jawabnya besok terus. Nah, artinya bahwa orang-orang manipulatif, orang-orang NPD itu nggak pernah merasa bahwa mereka bermasalah. Makanya mereka musuhan kalau sama orang-orang hipnoterapi. Homeopati, kemudian ada herbal medicine, ada meditation. Herbal ini pengobatan herbal nggak perlu diulas karena ini wilayahnya farmasi. Kemudian meditasi, meditasi ini hampir sama dengan yoga tadi, jadi memfokuskan pikiran, kemudian ada pijat dan akupuntur dan macam-macam. Kita ulas satu-satu. Nah ini contoh nih. Ini yang sering disebut sebagai algoritma penata laksanaan kanker ya dalam upaya untuk peningkatan kualitas hidup ya. Karena eh, target akhir dari pembelajaran palliative care itu adalah improvement quality of life atau peningkatan kualitas hidup. Tapi ya untuk bisa ke sana maka kita harus bisa anamnesis, pemeriksaan fisik hasil lab sama pemeriksaan penunjang. Jadi sebelum kita menegakkan sebuah diagnosa kan kita harus punya 4 hal ini nih. Anamnesis, PF, kemudian hasil lab sama pemeriksaan penunjang. Jadi kalau pemeriksaan penunjang itu artinya misalkan kayak CT scan, MRI itu kan sebenarnya hanya untuk mendeteksi ini perluasannya sampai mana. Ronsen itu kan hanya untuk mendeteksi ini perluasannya sudah sampai mana. Tapi hasil lab ini untuk memperlihat progres sel kanker ini progresnya kayak apa. Pemeriksaan fisik itu hanya untuk mengetahui area di mana sih kankernya ini kemudian bermetastase dan macam-macam. Anamnesis itu sama untuk mengetahui kebiasaan. Jadi artinya bahwa dengan 4 hal ini kita kemudian jadi tahu bahwa ada satu riwayat yang membuat orang itu akhirnya kemudian mengalami kanker. Jadi kanker ada hubungannya dengan sadness, ya. Sekarang tak bawa ke konsep riset saya, ya. Tapi ini masih konsep, belum saya risetkan. Jadi di terapi, bukan di terapi, di konsepnya vibrasi, frekuensi, sama energi, Nikola Tesla itu sudah pernah ngomong bahwa energi itu akan terus bergerak, ya. Energi akan terus bergerak. Nah, artinya ketika Anda mengalami sadness, itu Anda sedang mengalami yang namanya low frekuensi atau low energy. Energi Anda menurun, kemudian frekuensi Anda menurun. Di frekuensi yang terlalu rendah itu kemampuan apalagi kok autofagi, kemampuan apoptosis dan macam-macam itu pasti akan mengalami masalah. Ya, artinya bahwa setelah diagnosa ini tegak, maka saran saya tetap target utama kita itu adalah happiness. Ya, sebelum kita mau menerapi orang dan macam-macam, target kita adalah happiness. Mungkin dia bikin bahagia dulu. Dia dibujuk untuk bahagia dulu. Karena kalau orang nggak bahagia, kemudian dia diminta untuk sembuh dari kanker itu agak berat ya. Jadi Pak, waktu itu saya praktik di Rumah Sakit Boyolali, saya lupa tahun berapa. Kalau nggak salah sih praktik Boyolali kalau saya masuk 99 sampai 2000 itu sampai baru semester 2 2001 lah. Sekitar 2001 saya praktik di Boyolali, itu ada satu pasien. Ruangannya saya lupa ya, ruangannya pojok itu. Jadi pasien ini mengalami tetraplegi, kelumpuhan 4 ekstremitas. Jadi ceritanya si wanita ini dia TKW, kemudian hampir tiap bulan ngirimin duit, tapi sama si suaminya itu digunakan untuk menghidupi wanita lain. Sehingga si cewek ini kemudian nggak kuat secara psikis, terus akhirnya kemudian mengalami tetraplegi. Pada waktu itu Pasar Sunggingan Boyolali terbakar dan si orang ini punya kios di sana. Itu saya sudah mewanti-wanti jangan sampai nih orang dengar berita ini. Karena nanti kalau dia dengar berita ini artinya orang sudah tetraplegi dengar berita sedih pasti plus bener.
Sore hari saya nggak tahu tiba-tiba ada orang yang cerita, padahal orangnya cerita juga nggak nyadar kalau itu akan ngefek ke pasien saya. Pasar Sunggingan kobong loh. Habis dengar berita itu kemudian tiba-tiba pasien plus. Anda bisa bayangkan bahwa betapa mengerikannya sadness, betapa mengerikannya chronic sorrow. Nanti mungkin Anda kaget, apa sih Pak diagnosa chronic sorrow? Nanti silakan dicari. Di Nanda itu ada satu diagnosa yang namanya chronic sorrow, berduka mendalam. Ini bisa terjadi pada orang yang tadinya misalkan dia nikah sama seorang laki-laki misalkan. Ternyata si laki-laki ini sudah punya rumah, tapi ternyata dia punya saudara. Dan saudaranya ini kemudian ternyata licik misalkan. Sehingga si wanita yang tadinya ditinggal suaminya ini sudah sedih, dia kemudian dipaksa terusir keluar dari rumah yang dia tempati bersama suaminya tadi. Karena diperlakukan curang oleh saudaranya tadi. Begitu dia dikeluarkan, sadness kan. Nah itu kalau sadness, pasti efeknya nanti ke sakit. Jadi artinya bahwa salah satu cara untuk mengobati orang sakit, ya making happiness, dibikin happy. Maka saran saya ke Bapak Ibu, kalau pengen cari obat yang murah, nonton stand up, yaitu obat yang paling murah yang bisa dibeli. Pak, tapi saya nggak suka guyon. Wis, boleh ocoro bicaranya sepenting guyu. Guyu sak kenceng-kencengnya sampai los. Jadi itu menurut saya terapi yang paling murah. Jadi terapi paling murah meriah itu adalah bisa ketawa ngakak. Dan ngakaknya benar-benar ngakak loh ya. Bukan ngakak yang dipaksakan. Itu terapi yang paling murah meriah. Jadi happiness, ya, kebahagiaan, itu akan menaikkan frekuensi Anda. Jadi ketika Anda semakin bahagia, Anda sering happy, Anda orang yang bersyukur, Anda orang yang bisa accept keadaan, Anda yang bisa menerima realita, kemudian Anda bisa mengkonversi semua hal-hal yang menyedihkan itu menjadi hal-hal yang perlu disyukuri gitu kan misalkan ya. Itu kayaknya kok penyakit menjauh ya. Di berdasarkan riset yang saya teliti, ya berdasarkan beberapa riset yang sudah dilakukan juga, ada hubungan antara frekuensi itu dengan penyembuhan. Nah, pertanyaan sekarang kemudian muncul. Ada satu riset baru, ya. Ada satu riset baru. Dan riset ini jangan dikaitkan sama agama, karena ini memang murni, ya. Risetnya murni. Jadi, di beras pertama, itu dia nggak ada apa-apain. Dicuekin. Ya, kayak sering sebutnya sebagai pengabaian. Yang kedua, itu dimaki-maki. Beras ketiga itu dikasih kalimat yang baik, ya. Jadi beras di 3 gelas itu dikasih perlakuan yang berbeda. Gelas pertama itu didiamkan, gelas kedua itu dimaki-maki, dan gelas ketiga itu adalah dengan ucapan yang baik. Hasil risetnya mengejutkan. Yang gelas pertama yang diabaikan tadi kemudian membusuk, ya berasnya membusuk. Gelas kedua itu berasnya menghitam, yang artinya bahwa nggak cuma busuk berarti dia sudah parah. Anehnya di gelas ketiga yang dikasih kalimat baik, kemudian disetelin murotal dan macam-macam. Jadi kalau mungkin yang Nasrani ya disetelin apa ya firman Tuhan atau apa gitu ya. Nah itu ternyata berasnya itu utuh. Padahal berasnya sama. Artinya, oke, saya cerita yang lain. Di Afrika ada satu budaya, satu culture untuk merobohkan sebuah pohon. Jadi mereka ketika ingin merobohkan sebuah pohon yang besar, itu mereka nggak langsung nebang. Setiap hari mereka hanya mencaci maki si pohon. Sudah maki sama orang satu kampung gitu ya. Jadi orang satu kampung itu mencaci maki itu pohon. Nanti tinggal tunggu beberapa hari itu pohon tersebut tumbang. Ini cuman artinya bahwa mereka nggak tahu riset ya. Orang Afrika ini nggak tahu riset. Tetapi setelah diriset bahwa ternyata tumbuhan itu berespon terhadap sesuatu yang positif maupun negatif. Riset ketiga itu tumbuhan satu itu disetelkan musik rock, satunya lagi disetelkan musik-musik rohani, ya musik bagus. Nah, yang musik rock ini tumbuhannya mati, yang musik rohani itu tumbuhannya bagus. Artinya, artinya bahwa sesuatu yang bagus. Artinya kalau kita ingin jadi seorang terapis, berarti kita cukup menebarkan yang namanya positivisme, optimisme, motivasi, kemudian
Saya pikir jangan ngajarin tentang sabar deh. Jadi kalau misalkan ada teman bapaknya meninggal terus kita yang sabar ya kita tuh sudah tahu kalau dia sabar, kalau dia nggak sabar pasti bunuh diri. Harusnya jangan gitu kalimatnya. Justru kita ngomong bahwa doakan semoga almarhum masuk surga itu jauh lebih memotivasi, ya. Sehingga kita lebih memotivasi agar dia berdoa. Nah, balik ke riset saya yang saya lakukan antara satu mahasiswa saya Bu Rosalina yang tentang terapi zikir terhadap pasien halusinasi, ya pasien gangguan jiwa. Bagaimana efek zikir itu kemudian bisa membuat orang itu mengontrol halusinasi. Nah ini saya pengen nih kan banyak nih yang perawat-perawat di puskesmas, perawat di klinik dan macam-macam. Saya pengen nyoba nih terapi spiritual tetapi digunakan untuk pasien penyakit fisik, ya. Bolehlah nanti misalkan, tapi khusus untuk yang muslim lah ya, jangan jangan nanti orangnya non muslim kemudian diajarin terapi istighfar nanti malah kita dianggap pelecehan agama. Maksudnya gini, misalkan nih Mbak Budi punya pasien nih, pasiennya muslim ya, kemudian diajarin tentang istighfar misalkan, atau mungkin siapa lagi gitu ya punya pasien, pasiennya itu muslim diajari tentang istighfar misalkan istighfarnya sampai 100 kali gitu ya. Mau istighfar boleh, mau sholawat boleh, mau kalimat lain boleh. Intinya adalah kalimat yang harus baik. Artinya kita hanya ingin membuktikan efeknya, efek ke fisik, ya. Bagaimana efek kalimat-kalimat kalau orang Islam menyebutnya kalimat thayyibah ya, kalimat baik. Tapi kalau saya menyebutnya sebagai kalimat baik aja. Artinya mau istighfar, mau sholawat, mau la ilaha illallah atau apapun, tapi kalimat baik itu nanti kita cek sama kesehatan fisik, ya. Sehingga nanti ketika orang itu sudah diajarkan tentang spiritual terapi, kita coba cek ini ke fisiknya seperti apa. Karena ada orang dulu yang mengatakan bahwa jangan begadang nanti kalau begadang akan terjadi kerusakan sel dan macam-macam. Menurut saya salah, tergantung begadangnya dulu, ya. Karena leluhur, bukan leluhur sih namanya Mbah Buyut saya ya. Mbah Buyut saya itu seorang kiai, Mbah Abu Syakur namanya. Jadi dia itu punya kebiasaan untuk profesinya petani, tapi selain petani dia itu setiap harinya cuma ngaji, ya. Jadi kalau dari dia sampai ke sawah itu paling siang hari. Jadi pagi sampai siang dia di sawah. Setelah itu isinya cuma ngaji doang, ya. Berarti habis itu Minta tolong yang bocor-bocor untuk di mute dulu. Ada siapa ini? Pak Ahmad Soleh, Bu Hotmiati Pakpahan. Oke. Coba tuh, Mbak Arat tuh ada. Ya ini masih bocor ini. Mbak, minta tolong di mute dulu, Mbak. Ya. Oke, jadi nanti akan kita lihat efeknya ke fisik, ya. Artinya nanti Bapak Ibu kalau memang punya pasien kemudian coba pasiennya itu dites, ya. Artinya dites itu adalah nanti dia diajari, silakan mau diajari tentang apapun. Intinya bahwa syaratnya tadi ya, satu orangnya memang harus Islam dari awal ya. Jangan sampai nanti kemudian kita pengen terapi nanti malah malah salah persepsi. Nanti kita akan lihat. Artinya kan tadi sudah ada beberapa riset tuh yang saya jabarkan ya. Yang Afrika tadi kemudian pohon dengan kalimat buruk tumbang, kemudian yang pakai beras, beras yang kemudian pakai kalimat buruk itu kemudian busuk dan macam-macam. Artinya ada pengaruh kalimat, ucapan yang diucapkan oleh tubuh itu dengan kesehatan, ya. Jadi kalimat yang diucapkan oleh orang lain maupun diri sendiri itu ternyata berefek ke tubuh, ya. Jadi ini hal yang kayaknya nanti perlu diriset, ya. Saya ngomong perlu diriset karena memang saya sudah membuktikan dengan beberapa riset yang sudah dilakukan. Tetapi itu kan belum ditegakkan pada yang penyakit-penyakit fisik, ya. Bagaimana sih efek kalau yang gangguan jiwa tadi kan sudah diteliti sama bimbingan saya sama Bu Raselena. Saya lupa nama mahasiswanya. Tapi saya masih ingat dia pegawai di RRC Magelang. Seandainya itu kemudian nanti diterapkan di fisik,
Jadi mungkin ini yang punya pasien di puskesmas atau di mana, atau mungkin punya pasien pribadi, nanti sambil mulai untuk diterapkan yang namanya spiritual terapi. Kemudian Anda boleh tanya sama Mbah Yai juga boleh, Mbah, kalau misalkan ada orang ingin di spiritual terapi itu bacaannya apa yang paling tepat boleh, ya silakan ditanyakan. Tetapi kalau di teorinya Nikola Tesla, jadi ketika kalimat-kalimat itu adalah baik, itu akan membantu menaikkan frekuensi. Ya, jadi seorang motivator yang baik itu sebenarnya dia targetnya adalah menaikkan frekuensi orang. Ya, jadi kalau saya ingin menjadi seorang motivator, maka saya akan menjadi energy influence namanya. Jadi energi saya itu mempengaruhi orang sekitar untuk positif. Ya, orang kemudian jadi ngomong positif, saling support. Akhirnya yang terjadi orang itu nggak saling banting ya, tapi orang saling support. Makanya kayak tadi di grup itu lagi rame nih ucapan selamat ulang tahun untuk Pak Eko itu sebenarnya adalah support-support positif yang bagus. Tanggal 24 24 Oktober itu Pak Wahid pengukuhan doktor ya, kemungkinan kalau Tuhan mengizinkan saya ingin ikut sampai ke UI ya. Kalau diizinkan, kenapa kok ngomong pakai diizinkan ya? Karena biasanya nanti ada tugas luar, ada penugasan lain yang membuat kemudian tidak bisa. Nah itu kan sudah di luar kuasa kita. Tapi kan kita boleh berencana ya, boleh berencana untuk salah satu sahabat saya, teman sekantor saya, Pak Wahid itu nanti akan jadi dokter. Nah itu kan kalau saya salah satu bentuk support seorang teman ya datang gitu ya. Itu versi saya. Jadi nggak sekedar saya mengucapkan selamat ya Pak Wahid sudah jadi tutor, enggak. Kalau menurut saya masih agak kurang. Tetap ketemu datang pas dia di pengukuhan dan kemudian kita membicarakan itu menurut saya adalah transfer energi positif. Dan Anda bisa bayangkan seandainya semua orang melakukan transfer energi positif. Jadi kalau kita ingin melakukan perubahan, kayaknya cukup hal yang paling sederhana adalah transfer energi positif. Semua energi positif yang Anda miliki transfer ke orang lain. Semua energi positif yang Anda miliki transfer ke orang lain. Orang lain akan transfer energi positif ke Anda. Anda bisa bayangkan, banjir energi positif. Di tubuh Anda banjir energi positif, penyakitnya minggir. Ya, penyakitnya akan minggir. Jadi tubuh akan melakukan sebuah perlawanan. Di teorinya endorfin, tubuh punya satu sel namanya NPK, natural painkiller. Tapi ada lagi sel yang tugasnya tadi autofagi namanya. Jadi dia tugasnya itu kayak bahasa virusnya itu namanya seek and destroy. Jadi kalau dia nemu sel itu rusak tuh makan sikat. Oh itu sel kanker tuh temukan sikat. Jadi eh, seek and destroy ini dia modelnya jadi pelindung tubuh, anti radikal bebas dan macam-macam. Jadi kalau misalkan tubuh itu kayak oh itu sel rusak, itu sel itu dirusak oleh bakteri dan macam-macam, maka si sel ini kemudian akan dimatikan lewat satu mekanisme yang disebut dengan autofagi. Bagaimana caranya autofagi? Intermittent fasting. Kemudian ini pengertian dari terapi komplementer adalah eh, pengobatan konvensional tetapi digunakan turun-temurun ya. Salah satunya jamu. Salah satunya. Salah duanya yang tadi saya ajarkan. Karena itu memang belum ada namanya ya. Jadi ketika saya ngomong tentang energi positif transfer itu belum ada teorinya, belum ada namanya ya. Jadi ketika high vibration, jadi vibrasi Anda tinggi. Ini saya sering ngetes. Saya itu sebenarnya vibrasi tinggi apa enggak sih, frekuensi saya tinggi apa enggak. Saya coba masuk ke sebuah warung yang enggak terlalu ramai. Jadi warung itu ada di satu lokasi dan enggak terlalu ramai. Jadi saya masuk, kemudian saya duduk. Untuk beberapa saat saya pesan makanan dan minuman. Nongkrong biasa sambil saya main game di situ. Beberapa saat kemudian pembeli mulai berdatangan. Makanya orang dengan high frekuensi, orang dengan high vibration, itu kalau bahasa perdukunan itu penglaris. Ya, jadi daripada Anda beli penglaris sama dukun-dukun nggak jelas yang malah sirik, ya, saran saya ya jadilah penglaris. Caranya apa? High frekuensi. Bagaimana Pak caranya high frekuensi? Positive affirmation, kemudian self talk sama
suggestion atau auto-suggestion. Anda mensugesti diri sendiri dengan kalimat-kalimat positif, Anda mengafirmasi diri dengan kalimat-kalimat positif, kemudian Anda melakukan percakapan dengan diri sendiri tetapi menggunakan kalimat yang positif. Dan itu nggak gampang. Coba saja nanti Mbak Budi ngomong sama diri sendiri, ayo Budi, kamu pasti bisa. Wah, itu nanti nggak gampang. Not easy ya. Karena yang dihadapi adalah musuhnya itu adalah diri sendiri. Ngelawan orang lain tuh gampang, yang susah ngelawan diri sendiri. Yang dilawan apa? Overthinking, negative thinking, kemudian masa lalu. Saya dulu kan nggak pinter, apa bla 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 bla. Itu kita sering kali berusaha untuk melogika. Saya tuh kan nggak pinter Pak, dulu tuh kan saya nggak ranking Pak. Apa saya, kalau saya cuma ketawa ngakak. Ada satu fakta sejarah, lulusan ITB, dia lulus dengan IPK cuma 2, berapa gitu. Nggak sampai 3 kok. Tapi sekarang dia sudah S3 di Inggris, Nottingham. Nottingham atau kalau nggak salah Nottingham. Stanford University. S3-nya Stanford University dan sekarang sudah jadi profesor. Padahal orangnya IPK-nya cuma 2, berapa. Nah, seandainya orang ini kemudian dia punya mental negatif, ya saya yakin mungkin dia nggak akan jadi orang. Jadi seringkali yang membuat kita kemudian jadi gagal ya diri kita sendiri. Lewat apa? Lewat kalimat-kalimat yang isinya keraguan, kalimat-kalimat yang isinya melemahkan diri sendiri, kalimat-kalimat yang isinya bahwa mengatakan bahwa kita nggak mampu lah, kita nggak bisa lah, dan macam-macam. Jadi kalau saya, menurut saya loh, sama-sama ngomong sama diri sendiri gratis, kenapa harus ngomong yang jelek gitu. Ya. Nah, sekarang kita lihat ke hipnoterapi. Hipnoterapi itu kata kuncinya memang relaksasi, ya, relaksasi, konsentrasi intens sama perhatian terfokus. Jadi ada yang ngomong kayak modelnya kayak guided imagery ya, tetapi kalau hipnoterapi itu memang orang dibawa ke alam bawah sadar, dia ditransisikan dari alam sadar bawa ke alam bawah sadar, di alam bawah sadar semuanya direset, ya, diperbaiki. Nah, kalau orang sudah direset, itu tidak akan mensikapi kegagalan itu menjadi sesuatu yang biasa aja. Anda bisa bayangkan bahwa Bu Puji itu sudah keterima S3, saya juga sudah keterima S3. Tapi kemudian karena ada satu hal, kemudian kita harus pending, ya, harus menunda untuk berangkat S3. Beda kalau orang belum daftar ya, sudah daftar, sudah keterima, tapi kemudian nasib mengatakan bahwa kita belum saatnya untuk S3 dan kita acceptance. Itu sebenarnya hipnoterapi fungsinya kayak gitu. Bagaimana biar kita bisa menerima realita. Jadi kayak, oh ya memang takdirnya teman saya lebih dulu S3 nggak apa-apa, teman saya lebih dulu dokter misalkan nggak masalah, teman saya lebih dulu profesor misalkan, kalau saya nggak masalah, it's okay. Nah itu yang sering disebut sebagai accept reality, ya, menerima realita. Dan itu hal yang luar biasa berat. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu pengen tahu bahwa apa sih Pak hal yang terberat di dunia itu adalah accept reality. Kalau semua orang bisa menerima realita, maka tidak akan muncul yang namanya kompetisi. Kalau semua orang bisa menerima realita loh, itu tidak akan muncul yang namanya kompetisi. Kompetisi muncul karena banyak orang yang dia agak sedikit reject realita, ya, menolak realita. Jadi nggak pengen orang lain terlihat unggul, nggak pengen orang lain terlihat hebat, hanya ingin diri sendiri yang hebat dan macam-macam gitu. Itu yang kemudian akhirnya membuat orang akhirnya jadi kompetitif. Apakah kompetitif salah? Tidak. Kompetitif tidak salah. Yang jadi masalah adalah ketika kompetitif tapi dengan cara menjatuhkan orang lain. Oke. Oh ini nggak usah, ini untuk anak-anak reguler ya. Mohon maaf, ini untuk anak reguler. Jadi ini untuk anak reguler, untuk reguler transfer enggak? Karena kemarin sudah ada tugas. Jadi Anda itu kalau tugas individu nanti satu lagi itu namanya adalah tentang kuesioner kualitas hidup. Jadi saya masih ada 2 materi, satu tentang kualitas hidup, satunya lagi tentang kebijakan. Ya, jadi saya masih punya 2 materi yang nanti akan saya ajarkan. Tetapi kualitas hidup itu setelah UTS, sedangkan yang kebijakan itu setelah Bu Devi ngajari etika. Devi sudah ngajari etika belum? CPN siapa ya? Sudah Pak, minggu kemarin. Minggu kemarin udah ya. Berarti Ya Pak. setelah Bu Devi berarti minggu depan masih saya sekali.
Setelah itu Bu Devi lagi ya. Di minggu depan masih saya terkait dengan kebijakan. Nah, jadi yang minggu ini itu kan tak ajukan dulu. Jadi yang terapi komplementer pada pasien kanker itu tak ajukan dulu. Jadi ada 5 materi karena paradigma sama konsep itu kan satu pemahaman sehingga ngapain sih itu dibacakan ulang. Jadi biar nggak terlalu banyak materi yang terbuang sia-sia gitu. Jadi lebih baik Bapak Ibu mendapatkan sesuatu yang memang berbeda. Jadi antara teori sama paradigma paliatif itu hampir sama isinya. Jadi lebih baik nggak usah. Jadi eh, itu dulu untuk pertemuan kita sore hari ini. Harapan saya kayak tadi, kalau mau nyoba, ya, artinya mau nyoba loh ya, itu adalah coba tadi yang konsepnya spiritual terapi diterapkan pada pasien penyakit fisik, ya. Jadi nanti efeknya seperti apa, ya? Artinya misalkan Bapak Ibu punya pasien kelolaan gitu ya kan, coba pasiennya dimotivasi, coba pasiennya diajarkan tentang terapi spiritual dan macam-macam. Intinya adalah yang positif. Kalau berani ya tadi yang terapi sampai ketawa dan macam-macam. Ya kalau berani. Itu artinya nanti kan Bapak Ibu malah nggak usah mikir. Itu kalau jadi nggak usah ambil skripsi. Kalau jadi loh ya. Karena itu sudah jadi pasti Bapak Ibu sudah dianggap ambil skripsi. Jadi lebih baik dari sekarang nyicil, nyicil riset. Ya. Artinya kalau nanti begitu diajukan, biasanya kalau temanya sudah jelas, biasanya saya boleh ngambil. Oh, si A ngambil tentang kualitas hidup, saya yang bimbing gitu. Itu boleh di request. Karena dulu saya gitu. Ketika ada mahasiswa yang dia neliti tentang kualitas hidup, itu saya yang ngambil, langsung tak take over. Mahasiswa ini bimbingannya sama saya. Tapi kalau belum jelas, ya saya nggak berani ngambil. Tapi kalau penelitiannya udah jelas, biasanya nanti tak take over. Nah, ini bimbingannya sama saya aja. Tapi infonya dari Bumi, PA sekarang yang jadi pembimbing. Ya. Tapi kan Mas juga sering bertanya, Pak, kalau misalkan Bapak bukan PA saya, apakah saya boleh minta bimbingan sama Pak? Boleh-boleh aja. Ya, karena saya peneliti. Peneliti senior ya, sudah bukan lagi. Kalau dulu kan saya masih tahun 2006 itu kan masih peneliti pemula. Kemudian 2013 itu saya sudah masuk ke peneliti middle lah, menengah lah. Belum advance. Kalau sekarang sudah advance. Advance itu artinya sekali bikin penelitian memang profesi ya, ada cuannya ya, itu namanya profesional itu kan divisinya ada cuannya. Kalau dulu kan saya neliti ngeluarin duit. 2014 itu saya neliti saya dikasih duit. Nah, itu profesional pemula. Kalau sekarang sudah nggak lagi pemula karena satu riset itu sudah di atas 10 juta. Jadi kalau saya mau rajin riset, mau pengen kaya raya ya kuncinya rajin riset. Semakin kompleks yang diteliti, kemudian semakin besar spek penelitiannya itu duitnya semakin gede. Ya, jadi kalau saya misalkan pengen the way to success atau pengen the way to be rich atau pengen cara jalannya untuk menjadi kaya, kalau saya ya jadi peneliti. Kalau saya, tapi Bapak Ibu kan punya cara lain. Jadi setiap orang itu punya cara masing-masing untuk menjadi kaya raya. Nah kalau sudah ketemu ya sudah, gas aja. Oh sudah ketemu kok, gitu ya. Oke itu dulu yang bisa saya ajarkan. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Atau sebelum saya akhiri ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, oke. Kita cukupkan. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih Pak.